Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Desinta Aryai Putri dengan NIM 201110311236, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombol 21. Di sini saya akan menyampaikan mengenai LKM ke-7 dari MPK Agama Hindu yang membahas 10 topik, dengan topik yang pertama yaitu mengenai orang suci menurut agama Hindu. Orang suci menurut agama Hindu merupakan orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci seperti Sulinggih, Maharsi, Begawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Kemudian mengenai cara penyucian orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Orang yang telah melakukan upacara pandiksan atau pawintenan itu disebut dengan pandita dan pinandita. Madiksa adalah upacara penyucian diri baik secara lahir dan batin dari seorang wilaka menjadi orang suci, pendeta atau sulinggi. Upacara madiksa termasuk dalam upacara resiatnya atau upacara pengorbanan suci. Kemudian mengenai peran orang-orang suci agama Hindu dalam kehidupan beragama. Orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting peranannya dalam kehidupan beragama. Sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci pada zaman dahulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat, dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajarannya pada pusaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lemah sungai Sindhu India. Di lemah sungai Sindhu Indialah salah satu contoh peranan orang suci Hindu, yakni Resi Begawan Vyasa menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widewasa yang kemudian mengabdikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka sucinya. Selanjutnya mengenai orang suci atau pandita dan pinandita. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka maupun duka. Orang suci merupakan pandita dan panditya berdasarkan sifat yang khas dapat disebut karena kesaktianannya dan kemuzidalannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsi menyebabkan mereka menjadi atau disebut dengan orang suci. Kemudian mengenai sasana dan wewenang orang suci. Dalam kitab Sila Karma ditekankan bahwa para pandita hendaknya dapat menguasai atau melaksanakan ajaran Yama Niyama Brata. Untuk tetap menjaga kesucian, seorang pandita harus pula memperhatikan larangan yang tidak boleh dikunjungi. Tempat-tempat yang terlarang bagi seorang pandita yakni tidak boleh mengunjungi orang yang mempunyai pekerjaan hina seperti tukang jagal atau potong hewan, terlebih lagi makan bersama di rumah tukang jagal tersebut. Kemudian seorang pandita tidak boleh duduk di tempat perjudian atau segala jenis permainan yang ada taruhannya dan beberapa tempat larangan lainnya. Kemudian seorang pandita mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu upacara yatnya. Kewenangan ini dimuat dalam lontar Bisma Parwa, Udayaga Parwa, Bomantaka, Brahsasana, dan Sila Karma. Dalam lontar Udayaga Parwa menyebutkan karma pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara yatnya. Selanjutnya mengenai riwayat singkat orang suci agama Hindu. Di Indonesia, orang suci dikenal dengan nama pandita dan pinandita berdasarkan sifat yang khas dan dapat disebut karena kesaktian, kesucian perbuatan, serta idealisme yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka disebut dengan orang suci. Namun dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widewasa. Adapun yang penting diketahui oleh
generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari dewa atau Brahman. Selanjutnya mengenai pengertian awatara dalam agama Hindu. Awatara dalam agama Hindu merupakan reinkarnasi dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau ide Sang Yang Widewasa yang turun ke dunia menjelma menjadi suatu makhluk untuk menyelamatkan Buana Alit dan Buana Agung dari kehancuran yang disebabkan ketidakstabilan dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran suatu atau sesuai dengan ajaran agama Hindu. Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara merupakan 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Selanjutnya mengenai sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu yang berbunyi Yada Yada Hidarmasya Glanir Bawati Brata Abhyutanam Dharmasya Tadamanam Sriyam Aham Piltanaya Sadunam Winasaya Chaduskatam Dharma Mapsta Parata Sambawami Yuga Yuga, yang artinya manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Brata atau Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang yang saleh dan membinasakan orang jahat serta menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Selanjutnya mengenai dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama yaitu Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Wahara Awatara, yang keempat Wamana Awatara, yang kelima Narasima Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, selanjutnya Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan Kalki Awatara. Kemudian mengenai jenis-jenis awatara. Yang pertama yaitu Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata yang dikenal dengan Waiwastemanu. Selanjutnya mengenai Kurma Awatara. Kurma Awatara adalah Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Selanjutnya mengenai Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, hidup seorang raksasa bernama Wiranyakasipu. Wiranyakasa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah dalam semesta. Yang keempat yaitu Narasingawatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Yang kelima Wamana Awatara adalah Bhagawanta Purana. Menurut kitabnya, seorang Brahmana mungil atau putra Aditi dan Kasyapara. Selanjutnya Parasurama Awatara, yaitu awatara dikisahkan dalam Brahma Purana. Selanjutnya Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Kemudian Rama Awatara yaitu kisah tentang Rama Awatara yang mengkisahkan Ramayana. Kemudian Krishna Awatara yaitu Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu berwujud pria berkulit gelap atau biru tua. Dan yang kesembilan yaitu Buddha Awatara, yaitu Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Yang terakhir yaitu Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali